Kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, banyak peristiwa besar yang mengiringnya yang menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum teman-teman Doyan Cerita. Sehat sejahtera untuk kalian semua yang selalu setia dengerin Doyan Cerita. Tuliskan hajat kalian di kolom komentar. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Di video kali ini kita bakal bahas tentang 8 peristiwa besar yang terjadi ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Kelahiran Nabi Muhammad SAW itu bukan cuma sekedar kelahiran biasa, tapi membawa rahmat bagi seluruh alam semesta dan juga jadi tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala serta bukti bahwa beliau adalah pemimpin umat manusia yang dinanti-nantikan. Semua itu menunjukkan betapa agungnya kelahiran beliau. Sebelum dan saat Rasulullah dilahirkan, banyak peristiwa-peristiwa unik terjadi, disambut dengan penuh sukacita, bukan hanya oleh makhluk Allah di bumi, melainkan juga di langit. Malaikat di langit menyiarkan beritanya dengan suara riuh rendah. Malaikat Jibril datang dengan suara gembira. Arsy bergetar. Para bidadari surga keluar menebarkan aroma wewangian. Malam kelahiran Nabi adalah malam yang bertaburan cahaya yang memancar dari langit biru yang bening. Kehadiran Nabi Muhammad SAW adalah anugerah besar bagi dunia manusia dan semesta raya. Terus apa aja sih peristiwa-peristiwa besar tersebut? Udah penasaran kan? Yuk kita kupas tuntas satu persatu peristiwa besar yang mengiringi kelahiran sang pembawa rahmat ini. Mari kita simak bersama. Peristiwa besar yang terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW yaitu hancurnya pasukan gajah. Jadi ceritanya dimulai dari seorang raja bernama Abraha. Dia adalah penguasa Yaman yang punya ambisi besar. Dia merasa iri dengan Ka'bah yang menjadi pusat ibadah hingga Abraha ingin menghancurkan Ka'bah di Mekah dan menggantinya dengan gereja besar di Sanaa Yaman. Dia berharap orang-orang Arab akan beralih ke gerejanya untuk beribadah. Abraha pun mempersiapkan pasukan besar yang dipimpin oleh gajah-gajah. Pasukan ini dikenal sebagai pasukan gajah. Mereka berangkat menuju Mekah dengan niat menghancurkan Ka'bah. Orang-orang Mekah yang dipimpin oleh Abdul Muthalib tidak bisa melawan pasukan besar ini. Abdul Muthalib pun bertemu dengan Abraha dan hanya meminta agar unta-untanya yang dirampas dikembalikan. Abraha kecewa karena mengira Abdul Muthalib akan meminta perlindungan untuk Ka'bah. Abdul Muthalib berkata, "Aku pemilik unta-unta itu, maka kembalikan unta-untaku. Sementara Ka'bah adalah milik Allah, maka Allah pasti akan melindunginya." Dan benar saja, ketika pasukan gajah mendekati Ka'bah, Allah Subhanahu Wa Taala mengirim burung-burung ababil yang membawa batu-batu dari neraka. Burung-burung ini melempari pasukan Abraha dengan batu-batu tersebut, membuat mereka hancur lebur. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar, lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat." Quran Surat Al-Fil ayat 1-5. Peristiwa hancurnya pasukan gajah ini terjadi sekitar 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tahun ini dikenal sebagai Tahun Gajah. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di Mekah. Kelahiran beliau membawa cahaya dan harapan baru bagi umat manusia. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal di Tahun Gajah. Waktu itu ibunda beliau, Siti Aminah, melahirkan beliau di Mekah. Ada banyak kejadian luar biasa yang mengiringi kelahiran beliau. Salah satunya adalah keluarnya cahaya terang. Pada suatu malam yang tenang di Mekah, Abdul Muthalib melihat sebuah cahaya yang sangat terang bersinar dari rumah Abdullah. Cahaya itu begitu terang hingga menerangi seluruh Mekah. Abdul Muthalib sangat terkejut dan kagum melihat cahaya tersebut. Dia merasa bahwa ini adalah tanda dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang kelahiran seorang yang sangat istimewa.
Dan benar saja, pada malam itu lahirlah Nabi Muhammad SAW yang kelahirannya membawa berkah bagi seluruh umat manusia. Menurut riwayat Ibnu Sa'ad dan Imam Ahmad, saat Nabi Muhammad SAW lahir, Siti Aminah melihat cahaya yang keluar dari tubuh beliau. Cahaya ini begitu terang sampai menerangi istana-istana di Syam Syria. Bayangin, cahaya dari Mekah bisa sampai ke Syria. Ini jelas bukan cahaya biasa, tapi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Siti Aminah berkata, "Ketika aku melahirkannya, keluar cahaya yang menerangi istana-istana di Syam." Hadis ini menunjukkan betapa istimewanya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, bintang besar pun juga tampak bersinar terang di langit malam pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini gak cuma bikin heboh penduduk Mekah, tapi juga para ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa para ahli kitab melihat bintang besar yang bercahaya di langit saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu bahwa ini adalah tanda kelahiran seorang nabi yang telah lama dinantikan. Namun sayangnya, banyak dari mereka yang kemudian ingkar karena Nabi Muhammad SAW tidak lahir dari kalangan mereka. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Umar al-Ansori dalam kitabnya Isbatu Nubuwati Muhammad yang menceritakan tentang cahaya yang menerangi rumah Abdullah hingga negeri Syam saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Fatimah binti Abdullah berkata, "Aku hadir saat Rasulullah SAW dilahirkan. Saat itu tampak cahaya menerangi seisi rumah. Aku melihat bintang-bintang turun mendekat sampai aku mengira benda langit itu akan menimpaku." Cahaya terang yang keluar saat kelahiran Nabi Muhammad SAW bukan cuma fenomena alam biasa. Ini adalah tanda bahwa beliau adalah utusan Allah yang membawa cahaya kebenaran untuk seluruh umat manusia. Kelahiran beliau adalah rahmat bagi alam semesta, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Salah satu peristiwa besar yang terjadi saat kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah runtuhnya Istana Kisra. Istana Kisra adalah istana megah milik raja-raja Persia dari dinasti Sasaniyah. Istana ini terletak di kota Ctesiphon yang sekarang berada di dekat Baghdad, Irak. Kisra sendiri adalah gelar yang diberikan kepada raja-raja Persia oleh bangsa Arab. Penduduk Istana Kisra pada zaman dulu, khususnya di Kekaisaran Persia, mayoritas menganut agama Zoroastrianisme. Mereka menyembah Ahura Mazda yang dianggap sebagai dewa tertinggi dalam agama tersebut. Selain itu, mereka juga memuja api sebagai simbol kesucian dan keabadian. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, terjadi gempa besar yang mengguncang tanah Persia. Gempa ini begitu dahsyat hingga meruntuhkan 14 balkon Istana Kisra. Istana ini adalah simbol kekuatan dan kejayaan Kekaisaran Persia kala itu. Jadi runtuhnya Istana Kisra ini bukan peristiwa biasa. Kenapa sih Istana Kisra runtuh pada malam kelahiran Nabi Muhammad? Pertama, runtuhnya Istana Kisra dianggap sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa besar yang membawa perubahan besar dalam sejarah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan bahwa kekuasaan duniawi seperti Kekaisaran Persia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, peristiwa ini menandakan dimulainya era baru. Kelahiran Nabi Muhammad SAW membawa cahaya dan rahmat bagi seluruh alam. Runtuhnya istana ini seolah-olah memberitahu dunia bahwa zaman kegelapan akan segera berakhir dan digantikan dengan cahaya Islam. Ada juga cerita bahwa Raja Persia yang bernama Anushirwan bermimpi melihat 14 puncak istananya runtuh pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mimpi ini membuatnya gelisah dan merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Dan benar saja, kelahiran Nabi Muhammad SAW membawa perubahan besar yang akhirnya mempengaruhi seluruh dunia, termasuk Persia. Peristiwa ini diriwayatkan oleh banyak ulama, salah satunya Imam Baihaqi. Dalam riwayatnya disebutkan bahwa pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW terjadi gempa besar yang meruntuhkan 14 balkon Istana Kisra.
Jadi, runtuhnya istana Kisra ini bukan cuma sekedar gempa biasa, tapi punya makna mendalam yang menunjukkan betapa istimewanya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelum lanjut ke peristiwa besar berikutnya, alangkah baiknya buat teman-teman doyan cerita untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat lagi untuk merangkum dan membawakan info serta kisah yang unik dan menarik untuk kalian semua. Salah satu peristiwa besar yang terjadi saat kelahiran Nabi Muhammad SAW yaitu kembalinya air Zam-Zam yang sempat mengering. Air Zam-Zam adalah salah satu mukjizat yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya Siti Hajar. Ketika mereka ditinggalkan di padang pasir yang tandus oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar berlari-lari antara bukit Safa dan Marwah mencari air untuk bayinya. Atas izin Allah, muncullah mata air Zam-Zam dari hentakan kaki Nabi Ismail alaihissalam. Namun, seiring berjalannya waktu, air Zam-Zam sempat mengering. Ini terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Mekah pun mengalami kesulitan karena kehilangan sumber air yang sangat penting ini. Saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, banyak peristiwa besar yang terjadi. Salah satunya adalah kembalinya air Zam-Zam yang sempat mengering. Ini dianggap sebagai salah satu tanda kebesaran dan keberkahan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Air Zam-Zam kembali mengalir dengan deras, memberikan kehidupan dan keberkahan bagi penduduk Mekah. Selain itu, hujan lebat juga mengguyur Mekah, membuat tanah yang tadinya kering menjadi subur. Kembalinya air Zam-Zam saat kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan keberkahan dan rahmat yang dibawa oleh beliau. Ini juga mengingatkan kita akan pentingnya air sebagai sumber kehidupan dan betapa Allah SWT selalu memberikan pertolongan di saat yang tepat. Itulah kisah tentang kembalinya air Zam-Zam yang sempat mengering sebagai salah satu peristiwa besar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Runtuhnya gereja di Buhairah sebagai salah satu peristiwa besar yang mengiringi kelahiran Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Peristiwa ini adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gereja Buhairah adalah tempat ibadah yang terkenal. Buhairah, yang juga dikenal sebagai Bahira, adalah seorang pendeta Kristen Nestorian yang tinggal di kota Busra di wilayah antara Syam Suriah dan Hijaz Arab Saudi. Runtuhnya gereja di Buhairah saat kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah salah satu dari banyak peristiwa luar biasa yang terjadi pada malam itu. Peristiwa ini dianggap sebagai tanda kebesaran Allah SWT yang menunjukkan bahwa seorang nabi besar telah lahir ke dunia. Peristiwa ini diriwayatkan oleh beberapa ulama besar. Salah satunya adalah Imam Al-Baihaqi yang mencatat bahwa pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Gempa ini tidak hanya meruntuhkan gereja-gereja di Buhairah, tetapi juga menyebabkan runtuhnya 14 balkon istana Kisra di Persia. Peristiwa-peristiwa ini dianggap sebagai tanda-tanda alam yang menunjukkan perubahan besar yang akan datang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Runtuhnya gereja di Buhairah khususnya melambangkan berakhirnya era kepercayaan lama atau ajaran-ajaran lama yang menyimpang dan dimulainya era baru atau akan digantikan dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Runtuhnya bangunan besar gereja Buhairah ini oleh masyarakat setempat dianggap sebagai tanda atau pertanda dari sesuatu yang luar biasa. Mengingat bahwa peristiwa ini terjadi bersamaan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, banyak yang melihatnya sebagai tanda kebesaran Allah SWT dan isyarat akan datangnya seorang nabi besar yang akan membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW masih berusia sekitar 12 tahun dan sedang dalam perjalanan dagang ke Syam bersama pamannya Abu Talib, mereka bertemu dengan pendeta Bahira atau Buhairah. Menurut riwayat, Buhairah mengenali tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW dan memperingatkan Abu Talib untuk menjaga keponakannya dari bahaya. Pertemuan mereka sering disebut dalam berbagai literatur sejarah Islam dan Buhairah adalah ahli kitab pertama kali yang mengakui tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW.
Salah satu peristiwa besar yang terjadi saat kelahiran Nabi Muhammad SAW yaitu padamnya api abadi Majusi. Peristiwa ini bukan cuma sekedar cerita, tapi punya makna mendalam dan ada dalilnya juga. Jadi, pada zaman dulu, di Persia atau sekarang yang kita kenal dengan Iran, ada sebuah agama yang disebut Zoroastrianisme atau Majusi. Penganut agama ini menyembah api sebagai simbol kekuatan dan keabadian. Mereka punya api suci yang konon katanya gak pernah padam selama lebih dari 1000 tahun. Api ini dijaga ketat di kuil-kuil mereka dan dianggap sangat sakral. Nah, pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW terjadi sesuatu yang luar biasa. Api abadi yang selama ini gak pernah padam, tiba-tiba saja padam tanpa sebab yang jelas. Para penganut Majusi tentu saja panik dan bingung. Mereka mencoba menyalakan kembali api tersebut, tapi gagal. Mereka menyalakan kembali api tersebut berulang-ulang, tapi tetap saja gagal. Padamnya api abadi Majusi ini dianggap sebagai salah satu tanda besar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini menunjukkan bahwa akan ada perubahan besar di dunia, terutama dalam hal kepercayaan dan agama. Api yang selama ini disembah sebagai dewa padam saat lahirnya seorang nabi yang akan membawa ajaran tauhid, yaitu menyembah Allah SWT yang Maha Esa. Peristiwa ini juga diriwayatkan dalam beberapa hadis. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, balkon istana Kisra runtuh, 14 gereja runtuh, api sesembahan Majusi di Persia padam yang sebelumnya menyala selama 1000 tahun, dan gereja Bahira ambles ke tanah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Itu dia padamnya api abadi Majusi yang merupakan salah satu dari banyak tanda besar yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini bukan hanya sekedar fenomena alam, tapi juga simbol perubahan besar yang akan dibawa oleh ajaran Islam. Salah satu peristiwa besar yang terjadi saat kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah hancurnya berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Peristiwa ini menjadi tanda bahwa kelahiran beliau adalah awal dari perubahan besar dalam sejarah umat manusia. Pada masa sebelum Islam, Ka'bah dikelilingi oleh banyak berhala. Orang-orang Quraisy dan suku-suku Arab lainnya menyembah berhala-berhala ini. Namun, saat Nabi Muhammad SAW lahir, terjadi gempa bumi yang membuat berhala-berhala tersebut jatuh dan hancur. Peristiwa ini diriwayatkan dalam beberapa kitab sejarah. Salah satunya adalah kitab Ar-Rahiq Al-Maktum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Disebutkan bahwa berhala-berhala di sekitar Ka'bah jatuh dan hancur saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hancurnya berhala-berhala ini bukan sekedar peristiwa fisik, tapi juga simbolis. Ini menandakan bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah awal dari berakhirnya penyembahan berhala dan dimulainya era tauhid, yaitu penyembahan kepada Allah SWT yang Maha Esa. Allah SWT berfirman, "Kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap." Quran Surat Al-Isra ayat 81. Jadi teman-teman, kelahiran Nabi Muhammad SAW bukan hanya membawa perubahan besar dalam kehidupan spiritual umat manusia, tapi juga menandai berakhirnya era penyembahan berhala. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini dan semakin memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tahu nggak sih kalau jin dan setan nggak bisa lagi mencuri berita dari langit setelah Nabi Muhammad SAW lahir? Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, jin dan setan sering mencuri dan mendengar berita dari langit. Mereka menggunakan informasi ini untuk menipu manusia melalui para dukun dan peramal. Tapi semua berubah saat Nabi Muhammad SAW lahir. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW terjadi banyak peristiwa luar biasa. Salah satunya adalah jin dan setan tidak bisa lagi mencuri berita dari langit. Langit dijaga ketat oleh malaikat dan setiap jin atau setan yang mencoba mencuri dengar akan dilempari dengan panah api. Peristiwa ini disebutkan dalam beberapa hadis. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Diriwayatkan dalam beberapa hadis yang maksur, dulu iblis bisa mencuri dengar di langit sebelum Nabi Isa diutus. Setelah Isa diutus atau dilahirkan, tertutup 3 lapis langit.
Hingga Nabi Muhammad lahir, iblis tidak bisa lagi mencuri dengar sama sekali sebab setan-setan sudah dilempari dengan bintang-bintang. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, dalam Al-Quran juga disebutkan tentang penjagaan langit ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami menjadikannya sebagai alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala." Quran Surat Al-Mulk ayat 5. Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dengan tidak bisa lagi mencuri berita dari langit, jin dan setan kehilangan salah satu cara mereka untuk menyesatkan manusia. Ini adalah salah satu tanda bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang membawa kebenaran dan cahaya bagi umat manusia. Itulah cerita tentang bagaimana jin dan setan tidak bisa lagi mencuri berita dari langit saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini dan semakin mencintai Nabi kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang 8 peristiwa besar yang mengiringi kelahiran Rasulullah SAW yang merupakan tanda kebesaran Allah dan tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Kelahiran yang begitu istimewa dan membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi, mari kita terus mengenang dan meneladani akhlak mulia beliau dalam kehidupan sehari-hari. Sholawat serta salam akan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dipertemukan dengan Nabi Muhammad di Telaga Kausar dan di surga. Amin. Sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Selebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah, dan mohon maaf bila ada kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Semoga teman-teman Doa Cerita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Sampai jumpa di video dan kisah-kisah menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.